Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Kali ini kita bertemu di perkuliahan semester ganjil tahun 2020-2021, dan kondisi saat ini masih dalam kondisi pandemik. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa tetap semangat dalam belajar, kuliah, bahkan bisa meraih cita-cita yang Anda inginkan dan mudah-mudahan berhasil di kemudian hari. Pada hari ini saya akan menyampaikan perkuliahan dengan mata kuliah komunikasi data, di mana komunikasi data ini merupakan pertemuan pertama kita berjumpa di semester ganjil saat ini. Adapun bahasan yang nanti akan saya bahas mengenai konsep dan model komunikasi, jaringan komputer, teknik switching, konsep protokol, arsitektur protokol, model OSI dan TCP/IP, dan tidak lupa juga kita bicara tentang organisasi dan standarisasi. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa bisa mengikutinya dengan baik dan lancar. Semoga bisa menerimanya. Bicara tentang komunikasi data, kita harus memahami lebih dahulu fundamental dari model komunikasi. Model komunikasi terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, source. Source merupakan sumber, yaitu untuk menentukan atau menghasilkan data yang akan dikirim. Yang kedua, transmit atau alat pengirim, yaitu berguna untuk mengubah data menjadi sinyal yang dapat dikirim. 3. Transmission system atau sistem transmisi yang berfungsi menyalurkan atau mengirimkan data. Yang keempat, receiver merupakan alat penerima, di mana fungsinya adalah untuk mengubah sinyal yang diterima menjadi sebuah data. Dan yang terakhir, kelima, yaitu destination atau tujuan, mengambil data yang masuk atau pengguna yang menerima data yang dikirim. Itulah bentuk model dari komunikasi data yang harus Anda pahami. Dan ini merupakan sebuah diagram model komunikasi sederhana, di mana dalam diagram ini digambarkan pergerakan suatu data dari sumber atau source ke destination atau tujuan. Pertama, source ini bisa berupa workstation atau terminal komputer, PC, ataupun laptop. Kemudian, data dikirim melalui transmitter berupa modem, di mana modem ini mengubah data dari data digital menjadi data analog melalui media transmission system. Kemudian, lewat dari transmission system diterima oleh receiver. Receiver ini bisa berbentuk juga modem, di mana modem ini akan melanjutkan ke destination tujuan berupa server. Bisa juga server ini diubah dalam bentuk terminal PC atau laptop. Dalam contoh diagram sederhana ini diwujudkan destination berupa server. Kemudian fungsi modem itu sebagai apa? Yaitu fungsi modem adalah untuk merubah data dari data digital menjadi data analog. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Kita lihat bahwa di diagram ini ada 2 modem, di mana modem pertama itu ada di posisi source system atau sumber. Nah, modem yang pertama ini berfungsi merubah dari data digital menjadi data analog yang siap dikirim ke transmission system. Kemudian ada modem yang kedua. Modem kedua ini berfungsi apa? Yaitu untuk merubah data analog menjadi data di digital, di mana server menerima data digital sebagai destination tujuannya. Jadi fungsi daripada modem adalah apa? Yaitu merubah data dari analog menjadi data digital, atau sebaliknya, merubah data digital menjadi data analog. Inilah kira-kira diagram model komunikasi sederhana. Nah, di gambar ini, model komunikasi data sederhana diwujudkan dalam bentuk data real antara digital dan analog. Digambarkan dari data teks, yaitu sebagai input information. Nah, source itu dia mengolah data
teks, maksudnya demikian kira-kira. Kemudian dituju ke modem. Nah, modem ini menerima data teks, yaitu berupa data digital bitstream atau saya sebut istilahnya dengan data digital sajalah. Kemudian dari modem atau transmitter tadi tiba-tiba keluar menjadi data analog signal atau data analog. Nah, di sini modem yang pertama berarti merubah data digital menjadi data analog. Perhatikan gelombang yang ada pada digital data atau data digital bitstream ya. Nah, berupa pulsa, gelombang pulsa. Sedangkan yang keluar dari transmitter atau modem tadi itu berupa sinyal sinus ya, dimana tidak patah-patah ya, berupa sinyal sinus. Ini disebut data analog. Kemudian diterima oleh transmitter sistem. Transmitter sistem tetap melanjutkan menjadi data analog sistem, tetap menjadi data analog. Berarti transmitter sistem hanya menerima data analog. Kemudian receiver berupa modem juga, dia akan merubah ya, data analog tadi diubah menjadi data digital. Perhatikan, dia berupa gelombang pulsa dan tertuju ke destination atau tujuan yang berupa teks tadi sebagai output information. Berarti kita perhatikan, bedakan antara diagram atau model pulsa yang ditampilkan dalam model komunikasi sederhana ini. Data digital ya dalam bentuk pulsa, sedangkan data analog dalam bentuk gelombang sinus. Ini detail data dari model komunikasi data sederhana. Pada sebab kali ini kita akan bicara tentang networking. Apa itu networking? Networking merupakan sebuah jaringan ya, jaringan di mana menghubungkan workstation satu dengan workstation yang lainnya, atau istilahnya disebut dengan topologi. Topologi adalah menggambarkan sebuah tata letak ya dalam sebuah jaringan, di mana nanti modelnya macam-macam. Ada yang berbentuk bus topologi, ada yang berbentuk star topologi, ada yang berbentuk ring topologi, ada juga yang berbentuk star bus topologi. Ya, star bus topologi gabungan antara topologi bus dengan topologi star. Ya, nah, di mana jaringan yang paling sederhana adalah disebut dengan point to point atau komunikasi point to point, komunikasi antara satu workstation dengan workstation yang lainnya, atau disebut dengan hubungan komunikasi titik ke titik ya, dengan menggunakan sebuah kabel yang disebut kabel koaksial. Biasanya resistansinya itu ada yang 50 ohm dan sebagainya ya, yang digunakan sebagai kabel untuk membuat kabel antena televisi biasanya ya. Nah, point to point ini sangat jarang sekali digunakan. Kenapa? Ini merupakan bentuk jaringan yang digambarkan secara sederhana menggunakan sebuah kabel koaksial ya. Nah, kemudian kalau misalnya jaraknya sangat jauh, maka sehingga membutuhkan kabel yang sangat panjang sekali ya, yang mengakibatkan juga transmisi agak lambat karena ada resistansi sebesar 50 ohm ya. Kemudian gabungan peralatan yang banyak memerlukan jumlah koneksi sambungan yang banyak pula. Ini merepotkan sehingga dibutuhkan sebuah solusi jaringan komunikasi dalam bentuk yang lebih baik dan lebih sempurna. Itulah kira-kira gambaran dari sebuah networking atau sebuah jaringan sederhana dalam bentuk point to point. Nah, ini merupakan sebuah model jaringan sederhana, di mana konsep yang sederhana itu model jaringan sederhana ya, digambarkan adanya source system, kemudian ada transmission system dan adanya destination system, ya kan? Kemudian ini di sini kita bicara jaringan yang lebih luas lagi dari sebelumnya, yaitu point to point. Nah, yang kita lihat di sini adalah model-model jaringan ya. Jadi jaringan itu juga dari skalanya ada beberapa macam ya. Misalnya personal network, kita membangun suatu jaringan dalam satu PC, di mana menggunakan misalnya dengan dua operasi sistem, contoh antara sistem operasi Windows dengan sistem operasi Linux misalnya ya. Nah, ada juga yang disebut dengan LAN, local area network, di mana jaringan itu dibangun ya dalam sebuah gedung, misalnya beberapa lantai atau satu lantai, dua lantai, itu disebut dengan skala local area network, disebut dengan istilahnya LAN
Dan kemudian ada yang namanya MAN, Metropolitan Area Network. Nah, jaringan ini lebih besar daripada jaringan LAN skalanya ya. Bisa mungkin antar gedung yang berbeda, bisa juga antar instansi di mana lain pulau begitu ya, antara Pulau Jakarta dengan Pulau Sumatera misalnya, itu masih dalam kategori Metropolitan Area Network. Dan juga ada yang namanya Wide Area Network atau disebut dengan WAN. Wide Area Network atau disebut dengan WAN ya. Nah, skalanya itu misalnya antara Indonesia dengan negara Malaysia ya, disebut negara bilateral misalnya, atau antar dunia gitu, antar negara tapi berskala dunia, itu disebut dengan istilahnya Wide Area Network. Ada juga sekarang jaringan sekarang itu internet ya, jadi antar jaringan begitu. Ini sudah di kalangan skalanya sangat besar sekali gitu ya. Nah, itulah skala-skala dalam sebuah jaringan. Nah, di sini digambarkan dalam model jaringan sederhana. Kita lihat di gambar paling bawah itu ada local area network, di mana workstation itu berupa PC ya, personal komputer, dihubungkan dengan menggunakan sebuah kabel ya. Tadi kita bicara point to point ya, kira-kira ini masuk ke dalam topologi bus topologi ya. Jadi local area network menghubungkan satu PC dengan PC lain dengan menggunakan sebuah kabel koaksial. Nah, digambarkan dalam bentuk topologi bus topologi ya. Kemudian ada lagi yang di atas diagramnya itu ya, gambarnya Anda lihat di situ Wide Area Network, dia menggunakan switching ya, switching node. Nah, itu untuk menghubungkan berbagai macam workstation ya. Itu digambarkan antara personal satu dengan personal komputer yang lain menggunakan sebuah switching atau hub ya. Nah, ini skalanya skala luas, atau juga menggunakan alat yang disebut dengan router ya, itu bisa antar kota menggunakan sebuah komunikasi melalui router namanya ya, yang ditembakkan dalam satu arah kemana jaringan itu workstation itu berada. Nah, ini kira-kira model jaringan yang sederhana, tetap konsepnya sama seperti apa, adanya source system, ada transmission, dan ada destination system ya. Artinya ada yang mengirim data ya, kemudian melalui sebuah jaringan transmission ditujukan kepada destination system ya. Kira-kira demikianlah gambar model sederhana dari sebuah jaringan. Untuk pertemuan sabab kali ini kita akan berbicara tentang protokol ya. Sebelumnya kita sudah bicara tentang topologi, di mana topologi itu menggambarkan tata letak workstation dalam sebuah jaringan ya. Kemudian protokol itu adalah bagaimana komunikasi antar network, antar workstation dalam sebuah jaringan ya. Sehingga protokol ini digunakan untuk komunikasi antar entitas ya. Apa yang dengan entitas itu? Entitas adalah sebagai pelaku dalam sebuah jaringan. Tapi kalau dalam sebuah pemrograman OOP ya, itu segala bentuk objek yang mewakili, itu disebut dengan entitas. Dalam sebuah database, entitas itu bisa dikatakan sebagai file, itu ya kira-kira. Kemudian protokol ini harus berbicara menggunakan bahasa yang sama, artinya interface-nya harus sama. Misalnya protokolnya menggunakan TCP/IP ya, maka menggunakan jalur yang sama, TCP/IP ya. Nah, kemudian entitas atau pelaku itu terdiri apa saja gitu. Bisa sebagai user application atau program aplikasi pengguna, kemudian bisa juga fasilitas email, atau juga mungkin berupa bentuk terminal ya. Dan kemudian sistem itu bisa berwujud seperti komputer, yaitu sistem komputer. Terminal itu juga dikatakan sistem, atau remote sensor itu juga dikatakan sebuah sistem ya. Definisi itu apa? Sistem adalah kumpulan dari sejumlah elemen ya. Elemen itu berarti bisa macam-macam, bisa komputer, bisa terminal, bisa remote sensor, itu namanya dengan sistem ya. Elemen yang saling berkomunikasi atau berinteraksi satu dengan lainnya untuk mencapai suatu tujuan atau disebut dengan goal. Nah, ini yang disebut dengan protokol. Di sini kita melihat ada protokol dalam bentuk arsitektur sederhana, di mana protokol itu terdapat 3 bagian penting, yaitu application, lapisan application, transport atau lapisan transport, dan lapisan network access, di mana berkomunikasi melalui communication network. Ya, di sini digambarkan bagaimana komunikasi antara komputer X dengan komputer Y atau dua workstation ya. Nah, melalui suatu lapisan application merupakan lapisan yang paling tinggi ya. Sedangkan lapisan network access merupakan lapisan yang paling bawah ya, melalui communication network. Nah, inilah yang
dikatakan gambar dari sebuah protokol arsitektur sederhana, ya. Nah, pada masing-masing protokol itu bisa saling berkomunikasi. Artinya ada yang disebut dengan protokol data unit atau disebut dengan PDU. Artinya bagaimana cara kerjanya? Pada setiap lapisan protokol-protokol tersebut digunakan untuk berkomunikasi, ya. Kemudian control information ditambahkan ke data pada setiap lapisan, ya. Kemudian lapisan transport bisa membentuk data fragment dan dapat menjadi batasan bagi pengguna data, ya. Kemudian setiap fragment itu mempunyai sebuah tambahan header support, di mana di sana ada yang namanya destination SAP atau sat tujuan, kemudian sequence number, ya, nomor urut, dan juga ada error detection code atau kode pendeteksi terhadap kesalahan. Hal inilah akan memberikan transport protokol pada data unit. Berikut ini beda dengan protokol sebelumnya, yaitu model arsitektur protokol TCP/IP, ya, di mana memiliki 5 lapisan, yaitu lapisan paling atas tetap namanya disebut dengan lapisan application, ya, sama dengan TPU tadi. Kemudian yang kedua TCP, kemudian ketiga IP, keempat network access, dan yang paling bawah lapisan adalah physical, ya. Nah, melalui network mereka bisa saling juga berkomunikasi antar setiap lapisan, sama seperti dengan TPU tadi, ya. Nah, ini yang disebut dengan lapisan TCP/IP. Ini merupakan slide terakhir dari materi yang saya sampaikan. Ya, kita bicara tentang OSI. Apa itu OSI? Open System Interconnection, di mana OSI ini distandarisasi oleh ISO, International of Standard Organization. Ya. Nah, di lapisan OSI ini terkenal dengan 7 layer. Artinya ada 7 lapisan di dalam standar OSI, yaitu lapisan pertama paling dasar adalah lapisan physical, kemudian lapisan di atasnya lapisan data link, kemudian di atasnya adalah namanya lapisan network, dan kemudian ada juga lapisan transport, lapisan session, lapisan presentation, dan lapisan paling atas atau layer paling atas disebut dengan application. Jika kita bandingkan dengan TCP/IP, TCP/IP hanya memiliki 5 lapisan atau 5 layer, ya, beda dengan OSI. OSI ini memiliki 7 layer. Masing-masing lapisan ini memiliki fungsi untuk saling berkomunikasi secara internal dari setiap level lapisan tersebut. Ya, lapisan paling atas disebut dengan user space, ya, di mana bisa melakukan komunikasi antar user, ya. Sedangkan lapisan yang ada di bawahnya itu bisa saling berkomunikasi secara internal, ya, menangani software itu seperti session atau session dan transportation di dalam OSI, sedangkan di TCP/IP sebagai transport host to host namanya, ya. Kemudian ada namanya disebut dengan firmware, ya, firmware. Kemudian ada lapisan hardware, ada lapisan disebut dengan operating system, ya. Lapisan physical ini berkaitan dengan operating system, ya kan. Sedangkan data link itu ada di lapisan hardware, ya, fungsinya menangani hardware, ya. Ini perbandingan antara OSI dengan TCP/IP, ya. Masing-masing lain memiliki fungsi yang berbeda-beda gitu, ya. Dan fungsi nanti Anda bisa baca lebih detail melalui slide yang ada pada pertemuan pertama ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di minggu berikutnya di jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.